Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa kita yang ada, kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena malam yang indah ini kita boleh dipertemukan lagi dalam Zoom meeting, dalam rangka ibadah rutin kolom 41 yang selalu dilaksanakan pada hari Rabu, ya, hari Rabu. Dan hari ini dijadwalkan Pak Ernest Tarore, dan kebetulan Pak Franky dan Ibu Santi sudah siap untuk membantu dan menggantikannya. Dan kita akan persiapkan diri untuk memasuki ibadah. Kita angkat pujian, berhimpun semua menghadap Tuhan dan apa yang seterusnya. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Franky. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan Dia pemurah benar, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Siap, Mas? Ya. Sudah boleh tuh share screen? Sudah, jelas. Oke. Ya, silakan Pak. Ibadah kita akan segera dimulaikan. Ibadah kolom 41 Jemaat Getsemani Stereo Kota Baru. Untuk persiapan, kita menyanyi klik nomor 83, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang menyatakan kebaikan, kepadaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Next. Tahbisan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, ya Tuhan Allah, kami yang kudus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan,
karena penyertaan-Mu bagi kami semua sampai saat ini dalam persekutuan kami malam hari ini. Kami mau datang mengaku segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu ya Tuhan, atas pelanggaran dan kesalahan yang sudah kami perbuat kepadamu. Tuhan, ampunilah kami atas semuanya itu. Apabila kami menyakiti hatimu dan berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki untuk kami lakukan, bersihkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Dengan sikap berdoa, kita menyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Marilah kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 389, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Pelayanan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab dan perenungan sesuai trilogi gereja Yudas 1 ayat 17 sampai 25. Sebelum pelayanan firman, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur boleh mempersiapkan diri kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kuasailah kami
dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dimampukan untuk memahami maksud kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan masing-masing kami, sehingga nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membuka Alkitab, Yudas 1 ayat 17 sampai 25. Kami mohon Ibu Santi Pandelewen untuk membacakan. Yudas 1 ayat 17 sampai ke 25. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang syuk tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa, menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah penulis surat Yudas? Ada banyak Yudas, ada banyak nama Yudas dalam kitab Perjanjian Baru. Ayat 1 menjelaskan bahwa ia adalah saudara Yakobus. Yakobus adalah ketua sinode gereja mula-mula yang berpusat di Yerusalem. Yudas adalah saudara seibu Yesus dalam Matius 13 ayat 55. Sebelumnya, Yudas dan saudara-saudaranya tidak percaya bahwa Yesus saudara mereka adalah Anak Allah, Mesias, Juru Selamat. Namun, setelah mereka melihat dan merasakan mujizat yang dilakukan Yesus, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga, mereka menjadi percaya dan jadi pemberita Injil, berita kebangkitan, kemenangan atas maut sebagai jalan keselamatan. Yudas prihatin dengan perpecahan yang terjadi dalam persekutuan pengikut Yesus. Penyebabnya adalah karena ada orang tertentu yang telah menyelusup di tengah-tengah kamu. Petrus mengatakan penyelusup tersebut adalah guru-guru palsu. Apa motif guru-guru palsu menyelusup ke tengah-tengah persekutuan orang percaya? Setelah peristiwa Pentakosta, ribuan orang Yahudi diaspora
menjadi percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis. Ketika mereka kembali ke kampung halamannya dan oleh pekabaran Injil para rasul serta Paulus, maka banyak pengikut Yesus membangun persekutuan jemaat. Mereka setia bersekutu, berdoa dan beribadah, berbagi kebutuhan bersama-sama sehingga tidak ada yang berkekurangan. Pemimpin jemaat yang memberi diri sepenuhnya memberitakan firman dijamin kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, paling tidak ada dua motif penyelusup guru-guru palsu itu. Pertama, agar mereka dengan mudah mendapatkan pengikut. Kedua, demi keuntungan ekonomi dan pemuasan hawa nafsu. Guru-guru palsu menyelusup artinya berada di tengah-tengah persekutuan, seakan-akan pengikut Yesus, tetapi sebenarnya ajaran mereka menyangkal Yesus Kristus. Sebagai salah satu penguasa dan Tuhan dunia, karena ajaran mereka bertentangan dengan ajaran para rasul Yesus, mereka percaya Yesus tetapi menyalahgunakan kasih karunia Allah dengan perilaku hidup seperti binatang. Guru-guru palsu ini sepertinya binatang yang tidak berakal. 2 Petrus 2 ayat 12. Jemaat kolom 41 yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak guru palsu dan pengikut-pengikut guru palsu dalam kehidupan persekutuan jemaat mula-mula. Bahkan sangat mungkin ada di tengah-tengah persekutuan jemaat Gemim. Paulus pernah mengalaminya ketika berkeliling memberitakan Injil. Seorang perempuan selalu mengikuti Paulus dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Tetapi ternyata ucapan perempuan itu hanya dirasuki oleh roh iblis. Jadi dalam kehidupan persekutuan akan selalu ada penyelusup-penyelusup yang menjadi pemecah belah persekutuan jemaat. Mulut memuji Yesus, tetapi kelakuan seperti binatang yang dikuasai hawa nafsu birahi, nafsu kekuasaan, keserakahan ekonomi, dan nafsu-nafsu lainnya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu, Yudas mengingatkan lagi apa yang dikatakan rasul-rasul Yesus, bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yudas menasihati persekutuan orang percaya agar tetap berjuang mempertahankan iman yang telah diberitakan oleh para rasul Yesus. Dalam suratnya ini, Yudas mengemukakan cara mengidentifikasi guru-guru palsu itu. Ada 5 indikator yang dikemukakan dalam ayat 16 untuk menentukan guru palsu dan pengikutnya. Sepertinya 1, suka mengerutu.
2. Suka mengeluh tentang nasibnya. 3. Suka hidup menuruti hawa nafsunya. 4. Suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. 5. Suka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Jemaat yang dikasihi kita, yang dikasihi Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus adalah di dalam diri kamu? Sebab jika demikian, kamu tidak tahan uji, marilah kita memakai indikator yang diberikan Yudas pada ayat 16 untuk menguji apakah pemimpin jemaat atau gereja kita adalah guru-guru palsu atau tidak. Dan marilah kita jaga penguji diri kita sendiri bercermin dari apa yang dikemukakan Yudas, apakah saya penganut ajaran palsu atau tidak. Indikator lain yang dikemukakan Yudas adalah guru-guru dan murid-murid Yesus yang palsu adalah penyebab perpecahan, kehancuran, dan persekutuan orang percaya. Murid yang setia diperdaya, dimanfaatkan, dan disesatkan Yudas. Yang disesatkan. Yudas mengingatkan bahwa pengajar dan pengikut ajaran palsu menimbulkan murka Tuhan dan berakibat kesengsaraan dan kebinasaan. Yudas menasihati jemaat agar berjuang mempertahankan iman yang benar, pelihara diri agar jangan dikuasai oleh hawa nafsu kebinatangan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan merampas mereka dari api, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Pakaian adalah metafora perilaku hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita telah mengenal dan mengetahui ciri-ciri guru palsu dan pengikutnya, bagaimana kita berjuang menangkal ajaran sesat? Yudas menasihati, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah iman adalah selalu membangun keyakinan bahwa Tuhan Allah adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Hadir, dan di dalam dan melalui Yesus mengaruniakan kita jalan keselamatan dan kebahagiaan kekal di dunia dan dunia nanti. Beribadah atau berbakti melayani Tuhan adalah bentuk pengakuan dan pengabdian, mengucap syukur dalam segala keadaan, artinya tidak mengerutu, bersungut-sungut, mengomel, mengeluh,
kepada orang lain, keadaan bahkan menyalahkan Tuhan juga. Berdoa, menjaga hubungan dengan Tuhan, sebab bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Next. Marilah kita memberikan persembahan sambil mendengarkan lagu yang akan diputar ini. Di dalam nama Yesus, aku percaya sungguh kemenangan bagianku. Di dalam nama Yesus, aku kalahkan musuh, kemenangan jadi milikku. Tiada gentar dan lemah jiwaku, ku punya Tuhan yang bangkit bagiku. Ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang perkasa dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, bagi-bagiku. Di dalam nama Yesus, aku percaya sungguh kemenangan bagianku. Di dalam nama Yesus, aku kalahkan musuh, kemenangan jadi milikku. Tiada gentar dan lemah jiwaku, punya Tuhan yang bangkit bagiku. Ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang perkasa dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, bangkit bagiku. Ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang perkasa dan kota bentengku. Ku
berjalan di dalam kuasa-Mu. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu, Kau telah bentengku. Ku berjalan di dalam nama-Mu. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Doa umum syafaat, saya mohon kesediaan Ibu Santi. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa penutup dan doa syafaat. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, lewat peribadatan pada malam hari ini Tuhan, ibadah lewat Zoom meeting, kolom 41 Jemaat Pemimpin Semanggi Sari Kota Baru. Terima kasih banyak Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kami untuk bekerja hari ini, untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, sehingga semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk waktu yang terpindah pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul di Zoom meeting ini bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kalau Bapa kami di surga, kami sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah disegarkan lagi oleh berita kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap teguh dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah suasana situasi zaman sekarang ini yang banyak penyesat-penyesat, banyak pengejek-pengejek Tuhan yang akan bertujuan untuk melemahkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Tapi kami akan percaya Engkau Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus kepada kami untuk bijaksana dan beriman, dan meyakini bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan kami dalam kayu salib, yang sudah memberikan hidup-Mu Tuhan bagi kami. Kami beriman Tuhan, kami percaya bahwa iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami tidak mau mendengarkan kata-kata berita-berita tentang penyesat yang akan menyesatkan iman percaya kami, yang mencoba untuk menyesatkan diri kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengatasi semuanya itu. Akan kami Tuhan berikan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya kami dimampukan, dikuatkan dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kami dalam kondisi apapun, bahkan di tengah-tengah suasana yang masih dalam pandemi COVID-19. Kami tetap memegang teguh iman percaya kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak menjadi khawatir, kami tidak menjadi tawar hati, bahkan kami tetap memuji, membesarkan nama Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja dalam situasi yang tidak begitu baik, dalam situasi pandemi ini. Tuhan tetap bekerja
Tuhan tetap memberikan berkat, Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami bisa melalui semuanya itu dengan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Bapa kami di surga, diberkatilah kami anggota jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan, yang sudah bertemu dalam Zoom meeting ini. Engkau kiranya selalu tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan kekuatan, kemampuan ya Tuhan bagi kami semua dalam pekerjaan kami. Tuhan Yesus berkati dalam aktivitas kami di rumah. Tuhan Yesus berkati segala sesuatu yang kami usahakan. Tuhan Yesus berkati. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus selalu menjadi bagian dari masing-masing kami anggota Jemaat Golongan 41, bahkan yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus juga menolong mereka, memberkati mereka. Engkau juga berikan mereka kesehatan kekuatan sama yang seperti kami alami, kesehatan kami kuat sehingga kami boleh bertemu dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati persekutuan kami, persekutuan Jemaat Golongan 41 yang kiranya selalu diberikan rasa saling kebersamaan satu dengan yang lain. Kami diberikan kerinduan untuk datang beribadah, bersekutu, walaupun hanya hari Zoom meeting. Tuhan Yesus memberkati, Engkau memberkati Tua dan Syamas, kolom 21 yang melayani di kolom kami. Engkau memberkati semua jemaat kolom 41, bahkan Engkau memberkati seluruh jemaat yang ada di Getsemani Sari Kota Baru, dari ketua jemaat sampai pada anggota-anggota jemaat yang ada. Tuhan terus berkati. Dan juga berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan Yesus Engkau kiranya akan memberkati itu. Kami berikan sesuai dengan apa yang ada pada kami, dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, sehingga Tuhan Yesus akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, biarlah itu berguna untuk dipakai dalam pelayanan di jemaat kami, di Jemaat Getsemani Sari Kota Baru. Bapa kami di surga, kami berdoa Tuhan buat anggota jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit yang tidak kami ketahui. Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan mereka, memberikan apa yang mereka perlukan. Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus, dipulihkan sehingga mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan ketika mereka dalam kelemahan tubuh, mereka dijamah, disembuhkan, bahkan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami mau berdoa juga untuk pembangunan fisik dari gereja kami, Getsemani Sari Kota Baru, yang masih dalam proses. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati segala sesuatunya, panitia yang menanganinya. Engkau berkati dan yang dibutuhkan Tuhan Yesus berkati, agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu boleh menjadi penyemangat bagi kami sebagai anggota jemaat untuk terus menopang baik dalam dana maupun dalam doa. Terima kasih Bapa kami di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang menjadi harapan kami, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan Yesus kiranya akan memberkatinya, terus akan menjadi jawaban bagi doa-doa kami, sehingga nama-Mu saja yang kami puji dan kami muliakan. Biarlah semuanya kami persembahkan, kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa di surga. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan pribadi, lepas pribadi maupun keluarga kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan ampunilah akan salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan Kamu ya Bapa. Dan doa ini akan kami sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan akan kami ucapkan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini. Kita menyanyi klik nomor 424, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Suka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras pada dunia mengkung, bahagia hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus tetap milikku. Kita menerima berkat. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai dan kita kembalikan kepada Bapak Semas. Ya, terima kasih banyak Bapak Franky Panelewen dan Ibu Santi Tarore yang telah memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini. Dan kami semua yang hadir mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Semoga Bapak Franky dan Ibu Santi senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di berbagai aktivitas, di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja maupun dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati selalu.